Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PGSDF tahun angkatan 2020 dari kelompok 8. Nama saya Nikmatul Hikmah. Nama saya Violin Juni Kurnia Putri. Dan nama saya Natasha Amalia Moko. Di sini kami akan mendeskripsikan dan menjelaskan tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Sebelum menjelaskan, kami ingin memberitahukan jurnal yang kami gunakan. Jurnal atau referensi yang kami gunakan adalah Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional yang disusun oleh Bapak Bambang Yuniarto dan Pelaksanaan Penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Indonesia yang disusun oleh tim Humaniora BINUS. Hakikat demokrasi. Konsep demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kriterium yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga kedaulatan yang sepenuhnya dimiliki oleh rakyat dan dilaksanakan oleh pemerintah dan dewan yang dipilih oleh rakyat itu tersebut dan harus bekerja untuk rakyat. Syarat negara untuk mewujudkan suatu demokrasi adalah adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi, adanya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, adanya kebebasan memilih dalam pemilu, adanya kebebasan menduduki jabatan publik, dan hak para pemimpin untuk bersaing, memperoleh dukungan dan suara rakyat, dan lain-lain. Demokrasi konstitusional. Apa sih demokrasi konstitusional itu? Jadi, demokrasi konstitusional ialah pemerintahan yang kekuasaan politik dan kekuasaan pemerintah dibatasi konstitusi atau undang-undang dasar. Dalam praktik pemerintahan yang dibangun berdasarkan prinsip demokrasi, terdapat beberapa pilar-pilar demokrasi. Dan menurut Ahmad Sanusi, ada beberapa pilar-pilar demokrasi konstitusional. Yang pertama, demokrasi yang ketuhanan Maha Esa. Yang artinya sistem dan perilaku dalam menyelenggarakan pemerintahan harus taat, konsisten terhadap kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan, yaitu menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan dengan kekuatan naluri, melainkan dengan kecerdasan rohaniah dan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Demokrasi ini memiliki 4 makna penting. Yang pertama yaitu kekuasaan Republik Indonesia harus mengembangkan kebenaran hukum. Yang kedua, kekuasaan Republik Indonesia memberikan keadilan hukum. Yang ketiga, kekuasaan Republik Indonesia menjamin kepastian hukum. Dan yang keempat, kekuasaan Republik Indonesia mengembangkan manfaat hukum. Selanjutnya ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Maksudnya yaitu dilaksanakan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Dan ada demokrasi dengan hak asasi manusia, yaitu demokrasi yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui HAM yang tujuannya bukan saja menghormati, tetapi juga mengingatkan martabat dan derajat manusia. Selanjutnya ada demokrasi yang pengadilan yang merdeka, di mana memberi peluang ke semua pihak untuk mencari dan menemukan hukum yang adil. Yang selanjutnya ada demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah itu pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya legislatif dan eksekutif. Dan ada demokrasi dengan kemakmuran, yaitu demokrasi yang ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan sebesar-besarnya untuk rakyat. Dan yang terakhir ada demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, tujuan akhir upaya pelaksanaan ketatanegaraan ialah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah pemerintahan dengan kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat dan dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan kata lain dapat disebut bahwa hak demokrasi negara Indonesia haruslah didasarkan pada rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaban, dan harus menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, dan harus mewujudkan keadilan sosial. Prinsip-prinsip dalam demokrasi Pancasila adalah 1. Perlindungan hak asasi manusia. 2. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. 3. Keseimbangan hak dan kewajiban. 4. Kebebasan yang bertanggung jawab. 5. Pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. 6. Mengutamakan persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi rasa tujuan dan cita-cita nasional. Dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila tersebut, terdapat nilai-nilai religius dalam sila pertama, humanis dalam sila kedua, ketiga, dan kelima, dan kekeluargaan dalam sila keempat, dapat menjadi dasar dalam masyarakat hidup sehari-hari. Sila-sila tersebut tidak dapat ditemukan dalam negara yang menganut demokrasi dimanapun. Jadi hanya ada di Indonesia. Nilai-nilai demokrasi Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila adalah 1. Nilai religius. 2. Nilai toleransi. 3. Nilai adil dalam arti tidak diskriminatif atau humanitatif. 4. Anti-implementasi dan kolonialisme. 5. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kemakmuran bersama. 6. Memiliki solidaritas dan kesetiakawanan yang tinggi. 7. Menghargai pluralitas. 8. Menolak liberalitas, kapitalitas, dan neoliberalisme. 9. Mengedepankan musyawarah untuk mufakat, dan yang terakhir adalah komitmen terhadap konstitusi. Dan selanjutnya, hak asasi manusia dan pelaksanaannya. Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri, sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diganggu, gugat, dan diabaikan oleh siapapun. Pelaksanaan HAM di Indonesia yang pertama, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada 2 alinea. Yang pertama, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Yang kedua, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, di dalam undang-undang ini menegaskan tentang hak asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 27 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28C, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, dan meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28B, do, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pasal 28G, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan memperoleh suara politik dari negara lain. Pasal 28H, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan perkembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 28I,
I. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan bersifat diskriminatif itu. 28C. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Dalam ketetapan MPR 1998 menugaskan pada pemerintah agar disusunnya undang-undang tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang terkandung dalam ketetapan MPR tersebut antara lain hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, dan hak perlindungan pemajuan. Peraturan undang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia adalah hak nomor 39 tahun 1999. Disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Sudah. Ya, baiklah, itu adalah penjelasan singkat dari kelompok kami tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.